Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ceria semua ini kayaknya nih. Aduh. Baik ibu-ibu, terima kasih sudah hadir di sini dalam pertemuan P2K2 di kediamannya Ibu Ani. Terima kasih Bu Ani atas tempat yang disediakan. Ya. Di sini kita membahas mengenai materi kita ini, pendidikan anak menjadi orang tua yang lebih baik, ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Tapi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pertemuan kita mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini langsung saya pimpin berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja. Jadi untuk sini menjadi orang tua yang lebih baik itu di sini ya, saya bacakan karena nggak kelihatan di sini yang belakang, jadi saya bacakan di sini. Ya Pak. Sikap dan perilaku orang tua. Jadi sikap dan perilaku orang tua itu harus sejalan. Jadi jangan sampai sikap orang tua itu tidak sejalan antara perkataan dan perbuatan. Karena apa? Anak itu banyak melihat daripada mendengar. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itulah yang akan menjadi contoh anak ya. Ibu paham ya? Yang kedua, jadi orang tua itu selalu berpikir positif terhadap anak. Jadi jangan anak itu disalahkan, tapi berusaha untuk memotivasi anak supaya anak itu menjadi semangat. Yang kemudian yang ketiga, orang tua itu harus penuh kasih sayang. Jadi anak itu adalah investasi kita ibu-ibu ya. Harus sayang, penuh kasih sayang. Jangan sampai anak itu sedikit-sedikit main kekerasan, itu sudah jangan sampai itu. Apalagi anak-anak itu adalah generasi emas ya. Kemudian poin yang kedua yang perlu ibu-ibu ketahui, bahwa ayah dan ibu itu adalah satu tim, bekerja sama. Ya, bekerja sama. Jadi jangan sampai hanya satu saja yang dominan, itu enggak. Harus saling melengkapi. Itulah kita berkeluarga, Bu ya. Itu adalah poin yang kedua. Adapun langkah-langkahnya seperti ini, yaitu ayah itu harus dilibatkan dalam pengasuhan anak sehari-hari. Jadi nggak cuma ibu saja. Kemudian ada bahwa orang tua itu harus membuat komitmen bersama anak itu. Jangan sampai ketika anak itu salah itu kita main kekerasan. Harus ada komitmen untuk anak. Apabila anak memang bersalah, kita buat komitmen kesepakatan dengan anak. Yang terakhir itu jangan sampai orang tua itu konflik di depan anak. Ya, ibu-ibu. Jangan sampai di situ. Itu adalah langkah-langkah bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Di sini kayaknya udah mulai bosen ini Bu ya. Kayaknya udah nggak ini lagi, nggak bosen ya. Nah, jadi gini, biar nggak bosen kita buat game aja yuk. Jadi buat game, ikuti saya nanti ya. Ikuti saya. Apa yang saya sebut tolong diikuti. Yang pertama ya, tangannya gini ya, tangannya gini ya. Saya kasih contoh dulu nih. Pegang kepala, hidung, telinga ya. Oke, kepala. Oke ya, konsentrasi ya. Jadi lagi kepala. Oke, lihat saya Bu. Kepala, hidung, hidung, mana ini?
Yang saya pegang Bu, bukan saya yang sebutkan Bu. Sana nih. Aduh, oke, ulang lagi ya, ulang lagi. Aduh, asik nih. Oke, yang saya sebutkan ya, yang saya sebutkan, oke, sorry, tadi salah. Yang saya sebutkan bukan yang saya pegang. Jadi, oke. Lagi ya, kepala. Kepala. Telinga. 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 Hidung. 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 Mata. Telinga. Oke. Tekan dulu. Oke, jadi kayaknya ada banyak yang nggak konsentrasi nih. Gimana ini? Udah sampai apa? Jadi oke Bu. Karena kita tepuk tangan dulu ya. Nanti saya kasih kode namanya tepuk semangat, bukan tepuk semangat, tepuk jos ya. Nanti saya bilang tepuk jos, prok jos gitu ya. Dan lagi, yuk tepuk jos, jos. Oke, lanjut Bu ya. Nih di sini saya jelaskan lagi lanjutannya ya. Bahwa ayah dan ibu itu saling bekerja sama dalam mengasuh anak ya. Jadi ayah dan ibu saling bekerja sama mengasuh anak itu tidak selama ini banyak orang atau banyak mungkin ibu-ibu semua perlu ketahui ya, bahwa anak itu tidak hanya sebagai ibu sendiri yang mengurusi ataupun mentang-mentang ayahnya yang bekerja ayahnya nggak mau ngurusi. Jadi harus saling bekerja sama. Jadi di situ perannya tuh harus saling melengkapi. Itu untuk yang masalah yang poin ini ya. Untuk sampai di sini ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Tidak. Hah? Jelas ya dalam hal ini ya? Jelas. Hah? Kalau nanti suaminya nggak mau bekerja sama, dibilangin Bu harus kerja sama Bu. Jangan sampai nggak kerja sama itu. Ngasuh anak itu tuh bareng-bareng, ya? Siapa? Oke, lanjut lagi. Jadi yang selanjutnya ayah dan ibu itu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Jadi harus diskusi mengenai apa yang harus diberikan ke anak. Jadi apa yang diminta anak itu bedakan antara keinginan anak dan kebutuhan. Jadi sayang itu bukan berarti mencukupi semuanya, memberikan semua itu enggak, ya. Tapi sayang itu memberikan sesuai dengan kebutuhan, ya. Jelas ibu-ibu? Jelas. Oke, jadi kemudian yang ini, yang terakhir ini, ayah dan ibu menghindari perdebatan dalam pertengkaran di hadapan anak. Ini Bu, jangan sampai Bu, kalau ibu berantem, ibu berkelahi itu di depan anak. Karena apa? Anak itu dia lebih banyak melihat daripada apa yang dia dengar. Ketika dia kecil di usia emas, usia 0 sampai 8 tahun, itu adalah usia emas. Jangan sampai pertengkaran ibu dengan suami itu di depan anak ibu sendiri. Jadi saya harapkan untuk ke depan jangan sampai ibu-ibu itu dalam mengasuh anak itu sampai berkelahi di situ, Bu. Kalaupun ada hal-hal yang perlu didiskusikan, tolong jangan di depan anak sampai berkelahi. Tetap di depan anak, tetap seperti biasa, tapi usahakan jangan sampai, Bu. Ya, itu Ya, Pak. Itu harapan. Jadi saya ulangi di sini. Yang pertama, saya ulangi ya, biar jelas ya. Yang pertama,
Poin yang pertama, orang tua adalah contoh bagi anak. Jadi poin-poinnya adalah sikap dan perilaku orang tua harus menjadi contoh. Kemudian orang tua yang baik memiliki konsep diri yang positif, harus selalu berpikir positif terhadap anak. Kemudian orang tua penuh kasih sayang dengan anak, jangan pilih-pilih. Ya. Kemudian langkah yang poin yang kedua, ayah dan ibu itu harus saling bekerja sama, satu tim ya. Jadi adapun langkah-langkahnya itu melibatkan ayah dalam pengasuhan anak sehari-hari, jadi tidak cuma ibu, jadi antara ibu dan ayah. Ya. Kemudian membuat keputusan bersama antara orang tua dan anak. Ya. Kemudian yang terakhir, menghindari konflik di keluarga di depan anak. Itu adalah untuk menjadi orang tua yang baik. Ya, mungkin untuk materi di sesi ini cukup sampai di sini, Bu. Ya, nanti akan ada lanjutan. Ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ya. Oke, kalau nggak ada, sebelum saya tutup di sini, ya, nanti untuk ke depan akan ada sesi berikutnya di sini ya. Cara meningkatkan perilaku baik anak itu akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Sampai di sini dulu cukup. Tapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa agar pertemuan di sini diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa ya. Ya, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ibu semua menjadi orang tua yang lebih baik dan menjadi keluarga yang mandiri. Amin. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Ani atas waktu dan tempatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.